wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, sahibir risalah wan nubuwah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ay wa ba'dat tahiyyah. Hadratal mukarram jami'al ulama ma'al kurama, para masyayikh, para guru-guru mulia, wabil khusus yang kita banggakan segenap jajaran pengurus yayasan, pengurus Masjid Al-Kafa, Khadimudi, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang baik-baik dan mulia hatinya. Mudah-mudahan kita semua dan semua kegiatan yang kita ikuti bersama selalu berada dalam asuransi atau jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita atas segala nikmat yang tak terhingga banyaknya yang Allah terus anugerahkan kepada kita. Dan tentu kita harus tetap bersabar dan bertahan tanpa batas atas segala tuntutan dan tantangan hidup yang Allah ujikan kepada kita. Maka sungguh tidak ada kata dan tidak ada alasan apapun bagi kita untuk berhenti bersyukur dalam hidup ini. Sungguh pun terkadang sesuatu yang Allah hadirkan dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang menyenangkan, menenangkan, mengenyangkan, memenangkan, bahkan menguntungkan kita. Kenapa dalam situasi dan kondisi apapun kita harus tetap bersyukur? Karena kalau kita mau berangkat dari kesadaran diri, kalau kita mau berangkat dari kejujuran hati, sebenarnya dalam hidup ini kita lebih sering dan lebih banyak merasakan nikmat daripada mendapatkan masalah. Artinya kalau kita mau merenungi hakikat hidup, maka renungan itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa masalah yang hadir dalam hidup itu tidak sebanding dengan nikmat hidup. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup dan masih dititipkan sesuatu sebagai unsur penunjang hidup, sehingga kita bisa bertahan hidup dan kembali dapat duduk bersama makhluk-makhluk hidup dalam kondisi hati hidup. Mari kita tingkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan sisa hidup, melakukan yang terbaik dalam hidup, agar ketika kita sudah tidak hidup, amal baik kita akan tetap hidup. Maka beruntung siapapun yang masih hidup dan mau berjuang, beramal soleh selama hidup. Beruntung juga bagi mereka-mereka yang sudah tidak hidup, tapi amal soleh mereka masih tetap hidup. Celaka bagi mereka yang sudah tidak hidup, tapi amal jahat mereka masih tetap hidup. Mari kita berbagi dengan mereka-mereka yang sudah tidak hidup, karena mereka butuh hadiah dari yang masih hidup. Ingat, suatu saat kita juga akan berhenti hidup dan kita akan butuh hadiah dari keluarga dan sanak saudara yang masih hidup. Yakinlah, mereka-mereka yang sudah tidak hidup, mereka menangis minta ingin kembali hidup, dan mereka berjanji akan menjadi orang soleh kalau diizinkan hidup.
Salawat dan salam kita sampaikan dan hadiahkan kepada manusia mulia yang kemuliaannya diakui oleh Zat yang Maha Mulia. Maka siapapun yang berharap kemuliaan dari Zat yang Maha Mulia, unsur penunjangnya harus memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Habibanal Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang baik-baik dan mulia hatinya, kultum singkat kami akan sampaikan tentang meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat Al-Quran menyatakan, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang berharap besar dosanya bisa diampuni oleh Allah, maka kunci dan solusinya ada pada pengamalan makna kalimat fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ittiba terhadap Rasulullah, siapa yang mau mengikuti arah petunjuk dari Rasulullah, siapa yang mau mengamalkan ajaran dan anjuran Rasulullah, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosanya oleh Allah. Maka barang siapa yang tidak ittiba terhadap Rasulullah, tidak mau mengikuti ajaran anjuran Rasulullah, maka dia tidak akan dicintai oleh Allah dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang dalam hidup ini yang tidak menginginkan cinta Allah hadir dalam kehidupan kita? Betapa indah dan bahagianya kehidupan seseorang yang selalu berada dalam perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat perhatian khusus dan pelayanan khusus dari pasangan hidup, betapa kita riang dan gembira. Pasangan hidup yang perhatian adalah pasangan hidup yang mengerti sesuatu yang kita sukai, lalu sesuatu yang kita sukai itu sudah ada di meja kita tanpa terlebih dahulu kita memintanya. Saat itu betapa kita bahagia. Kalau kebiasaan kita pagi ini adalah ngopi ditemani dengan satu piring nasi goreng, tidak pesan kita sebelum berangkat ke masjid ini kepada orang rumah, tapi sepulangnya kita dari masjid ini, kita buka pintu kita, ternyata satu gelas kopi yang masih panas dan sepiring nasi goreng sudah ada di meja kita, padahal kita tidak pernah meminta sebelum kita berangkat ke masjid ini. Betapa hati kita senang dan bahagia saat pelayanan khusus itu diberikan oleh istri kita kepada kita. Bagaimana kalau Allah yang memberikan pelayanan itu? Bagaimana kalau Allah yang memberikan perhatian khusus itu kepada kita?
Boleh jadi sesuatu yang tak pernah kita minta. Boleh jadi sesuatu yang tak pernah terlintas dalam doa dan pikiran kita, Allah hadirkan dalam kehidupan kita yang membuat kita senang dan bahagia. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, boleh jadi sesuatu yang akan menggembirakan hamba itu Allah berikan tanpa Allah menunggu permintaan dari seorang hamba itu. Misal malam-malam ada yang ketok pintu Haji Ismail. Assalamualaikum. Ya, mestinya memang Assalamualaikum itu dibawa alif lamnya. Dia harus ma'rifat. Jangan terbiasa kita dengan Assalamualaikum, karena itu keliru, walaupun maknanya tidak bisa berubah. Tapi dalam kalimat itu kalau mau pakai Assalamualaikum, ya mestinya pakai tanwin, pakai nakiroh. Salamun alaikum tibtum, salamun ala nuhin fil alamin. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Dijawab Haji Ismail, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini gini Pak Haji, saya terkadang iri sama Pak Haji ini. Kenapa? Bagaimana Allah tidak membersihkan Pak Haji dari dosa? Wong setiap hari Pak Haji membersihkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud Bapak apa? Gini, saya ini jarang ke masjid, tapi saya ingin sekali mengumrohkan Pak Haji. Dalam sholat subuh Haji Ismail enggak berdoa minta umroh. Tadi malam pun tahajud tidak juga. Tiba-tiba ada jamaah ketok pintu dengan niat ingin mengumrohkan. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, sesuatu yang tak pernah pinta, yang dapat menyenangkan hatinya akan Allah beri untuknya. Betapa tidak nyamannya kita, betapa tidak enaknya hati kita ketika pasangan hidup kita mencuekan kita, tidak mau mengerti sesuatu yang kita sukai, dan tidak mau tahu dengan sesuatu yang kita sukai dalam keluarga. Bagaimana kalau Allah yang mencuekan kita? Setiap waktu kita mencoba mengangkat tangan, tapi Allah tidak mau turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan kita. Setiap waktu kita berdoa bahkan menangis, tapi sesuatu yang kita pinta tidak kunjung Allah turunkan dan hadirkan untuk kita. Kalau Allah sudah mendiamkan kita, mencuekan kita, membiarkan kita, rasanya hidup ini tidak ada artinya. Mendingan kita gantung diri di pohon kencur, nggak ada artinya. Maka dari itu semestinya kita terus mendemo Allah setiap waktu kita dengan perbuatan, dengan amal, bahkan dengan ucapan, yang perbuatan itu, ucapan itu dapat mengundang cinta Allah hadir dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dicintai oleh Allah dari perbuatan seorang hamba, pertama, menjaga sholat 5 waktu bagus-bagus berjamaah dengan tepat waktu. Itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sekarang ini mencari orang ahli sholat dalam satu keluarga kan sulit. Suaminya rajin sholat, istrinya malas sholat. Istri sholat, suami sholat, anaknya nakal, gak mau sholat. Istri sholat, suami sholat, anak sholat, pembantu yang nyetrika di rumahnya gak mau sholat. Terkadang dalam isi rumah itu sulit kita menemukan ahli sholat. Padahal orang yang menjaga sholat 5 waktunya bagus-bagus dengan berjamaah, yang berjamaahnya sempurna,
tidak melakukan kemakruhan-kemakruhan yang dapat menghancurkan pahala berjamaah, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian di Masjid Al-Kafah ini hidup fikihnya, hidup Haji Ismail yang memandu, tafsirnya, akidahnya, ada pembicara khusus. Ini yang akan menyempurnakan tentu ibadah kita dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan masih banyak kita temukan orang yang angkat kepala berdiri dari rakaat awal, dari sujud naik ke atas masih ada yang angkat tangan. Kan masih banyak kita temukan orang mau ruku tidak mau angkat tangan dulu. Jadi hal-hal yang bisa menghancurkan pahala berjamaah itu masih tetap dilakukan karena malasnya ikut kajian terkait dengan bagaimana sempurnanya ibadah berjamaah itu. Bagaimana bisa meraih fadilah-fadilah yang dijanjikan 27 derajat untuk yang berjamaah itu. Jaga sholat 5 waktu, bagus-bagus berjamaah tepat waktu. Kalau kami menganjurkan, sungguh pun ulama berbeda dalam masalah fadilah, tapi kita tetap mengikuti yang awal waktu. Orang yang mengikuti sholat awal waktu itu keutamaan waktu dapat. Tapi orang yang sholat hampir di akhir waktu kan dia wajib. Kalau pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah itu. Sunnah di awal waktu, tapi kalau sudah akhir waktu hukumnya wajib sholat itu. Nah, berarti lebih besaran di situ ya, di wajib itu kalau lihat dari sisi wajib. Tapi ya lebih baik kita di awal, di fadilah yang kita ambil. Jangan membiasakan di akhir. Berjihad di jalan Allah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua baik masih hidup maupun sudah wafat, itu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama fisik kita masih sehat, selama tenaga kita masih kuat, lakukanlah hal-hal yang dapat mengundang cinta Allah hadir dalam kehidupan kita. Dari sisi ucapan, kalimat thayyibah banyak yang dicintai oleh Allah. Kalimatani khafifatani fil lisani saqilani fil mizani habibatani alar rahmani. Dua kalimat yang ringan terucap di lisan kita, tapi berat timbangan pahalanya di sisi Allah. Dua kalimat itu sangat dicintai dan disukai oleh Allah. Dua kalimat itu mari kita bersama-sama baca sejenak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah kalimat-kalimat itu di rumah, di jalan, di masjid. Dalam rangka apa? Supaya Allah mencintai kita, mencintai keluarga kita, merahmati kita, keluarga kita. Jadi banyak kalimat-kalimat yang dapat mengundang cinta Allah. Dan banyak amal-amal agama yang kalau kita melakukannya dapat mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagianya kehidupan seseorang apabila cinta Allah itu hadir dalam kehidupan dia. Dan cinta itu tidak bisa datang secara cuma-cuma kalau Allah tidak mau mencintai kita lewat amaliyah kita yang baik, yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang terakhir, siapa di antara kita dalam hidup ini yang tak pernah berbuat dosa? Ketika kita mengakui bahwa kita berbuat dosa,
mengakui pernah melakukan dosa, lalu tidak berharap dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini akan adanya azab kubur, orang yang meyakini akan adanya azab akhirat, asbab dari sebuah perbuatan dosa, maka orang mukmin itu akan berharap Allah dapat mengampuni dosa-dosanya. Dosa kita ini terlalu banyak. Dosa anak kepada orang tua banyak. Dosa orang tua kepada anak juga mungkin ada. Dosa majikan kepada pembantu banyak. Dosa pembantu kepada majikan juga banyak. Dosa pemimpin kepada rakyat banyak. Dosa rakyat kepada pemimpin juga mungkin lebih banyak. Andaikan dosa bangsa ini Allah tampakkan berupa api, maka bangsa ini sudah hangus, terbakar dengan dosa-dosanya. Tak mempan lagi pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Andaikan dosa bangsa ini Allah tampakkan berupa tumpukan batako, maka mungkin pada hari ini, pada saat ini kita tak bisa bergerak dari tempat duduk kita karena terhimpit dan terjepit oleh tumpukan dosa manusia yang ada di sekitaran kita. Andaikan Allah tampakkan dosa bangsa ini berupa air, mungkin kita sudah hanyut, tenggelam dengan dosa-dosa manusia. Maka bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu. Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Allah tidak hanya memandang manusia-manusia yang melakukan dosa, yang berlumur maksiat di dunia ini, tapi masih ada sekelompok kecil manusia yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang Allah. Mungkin karena masih ada sekelompok kecil manusia yang berusaha menjauhkan perutnya dari perkara-perkara haram. Mungkin masih ada sekelompok kecil manusia yang dengan tulus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan segenap keterbatasannya. Mungkin ada sekelompok kecil manusia yang masih mau meneteskan air mata dalam taubatnya. Lalu Allah cinta kepada kelompok yang kecil itu. Kalau memang kemurkaan Allah itu padam kepada para pelaku dosa hanya karena kelompok kecil itu, kalau memang azab Allah tak jadi diturunkan hanya karena Allah memandang sekelompok kecil itu, berarti keamanan bangsa dan negeri ini, keselamatan bangsa ini hanya numpang pada keamanan dan keselamatan kelompok kecil yang hadir di sini, yang masih mendapatkan cinta Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka yang punya jasa dalam mengamankan dan menyelamatkan bangsa kita saat ini adalah kita-kita yang masih peka terhadap ilmu, adalah kelompok-kelompok kecil yang masih berusaha menjauhkan diri dan keluarganya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pilkada kemarin, pilcaleg kemarin, pilpres kemarin, yang menyelamatkan bangsa ini adalah orang yang bersih perutnya dari kemasukan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua bangsa ini sudah terisi dengan perkara-perkara yang diharamkan itu, kita nggak tahu apakah bangsa Indonesia ini masih ada, apakah negeri ini masih kokoh. Maka itu ya mestinya kita bisa menghargai dan lebih memuliakan orang-orang yang memang berusaha tanpa pernah dipinta untuk memagari bangsa ini.
untuk memagari negeri ini. Tak pernah mungkin kita minta bantuan Haji Ismail, Pak Imam Yahdi untuk memagari lingkungan ini. Tapi Pak Imam Yahdi, Pak Haji Ismail terus berdoa untuk memagari daerah ini. Dipagari dengan doa-doa khusus, boleh jadi. Doa umum untuk negeri ini, boleh jadi. Tak pernah dipintanya. Kiai-kiai besar itu, ulama-ulama besar itu, tak pernah mungkin dipinta oleh elit-elit politik, oleh elit-elit negeri ini untuk memagari bangsa dan negara ini. Tapi dengan tulus mereka memagarinya. Jadi boleh jadi karena doa ulama-ulama itulah, doa para santri itulah, doa para imam itulah yang masih membuat negeri ini kokoh. Dan sekelompok kecil itulah yang membantu kelompok-kelompok yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau ingin diampuni dosa oleh Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah manusia yang dijamin masuk surga, diampuni semua dosa-dosanya. Tapi riwayat hadis memberikan informasi taubatnya sehari semalam 70 kali sampai 100 kali. Lantas kita manusia yang berlumur dosa, berlumur maksiat, yang tak ada jaminan masuk ke dalam surga, kenapa kita harus tidak mengakui dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita semua dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, sehingga sekecil apapun kebaikan itu, sebesar apapun kebaikan itu, seberat apapun kebaikan itu, kita bisa ringan dan kita mudah untuk melakukannya dalam rangka untuk mengundang cinta Allah hadir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran semua datang dari Allah, kesalahan keluar dari kebodohan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan maqbula wa du'aan mustajaba wa waladan salihah wa salihah fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir alaina min abwabil ilmi wa zidna min abwabil ilmi fil laili wan nahar insyaallahu ta'ala wa bil ijabati jadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin wangsurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.